adalah PGRI dari Universitas Nusantara PGRI. Dan yang kedua, Bapak Kaswasya, yaitu dosen Universitas Nusantara PGRI. Selanjutnya acara itu yaitu pemaparan pelatihan produksi media produksi yang berbasis digital penerapan info yang sumber. Wah, izin deh, tadi saya bersini deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi, saya berada di dari bangsa juga. Dan saya harap kalau suasananya lumayan berat deh, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap semangat untuk belajar membuat media pembelajaran secara digital. Bapak dan Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan media dan juga penggunaan konteks bahasa. Kemudian nanti pemateri yang kedua ini nanti baru ke praktik untuk membuat media pembelajaran. Baik, untuk lainnya sudah bisa selanjutnya. Baik, terkait dengan media pembelajaran. Secara konseptual namanya media pembelajaran berarti sebuah alat perantara untuk menyampaikan pesan. Secara konsep. Ini ketika media pembelajaran itu harus digunakan ketika Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran itu memiliki masalah. Masalah apa? Selanjutnya, yang pertama, guru sebagai komunikator ini kurang mampu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi tidak atau belum semua guru yang sendiri saya rasa sudah lebih memahami guru-guru yang dalam pesan terkadang ada kendala dalam penyampaian materi pembelajaran. Oleh sebab itu media pembelajaran dibutuhkan. Kemudian yang kedua, perbedaan daya tangkap siswa. Perlu Bapak Ibu ketahui setiap peserta didik ini kan memiliki karakteristik atau cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang secara kinetetik, kalau mempraktekkan itu tidak paham. Ada yang hanya secara visual disampaikan siswa sudah paham. Tetapi ada pula yang visual juga, kemudian secara lihat juga harus ada. Ada yang hanya audionya saja, ada yang bukan audio dan juga visual. Jadi untuk siswa agar memahami konteks materi agar tidak melupakan seorang guru membutuhkan media pembelajaran untuk mengatasi juga masalah tadi. Atau yang kategori A kinetetik, yang kategori B hanya tolong yang kunci untuk siswa.
Oleh sebab itu, media pembelajaran dibutuhkan untuk menyamaratakan untuk memberikan standar, ya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang berlebih itu juga belum masalah. Kalau di sini satu kelas berapa sih? Menggunakan 2000 Mas Ben. Jadi kalau kelas besar itu yang depan oke, yang dari kedua oke, yang ketiga ke belakang itu sudah mulai bimbang ya. Jadi sepertinya apa? Komunikasi seorang guru itu tidak hanya bisa dipakai tetapi dimaknai atau dipahami saja kurang mampu, ya. Sehingga media pembelajaran bisa menjadi jembatan. Baik, selanjutnya kemudian fungsi dari media pembelajaran yang saya berikan seperti kalau saya berikan pada fungsi dari media pembelajaran itu agar pembelajaran tidak hanya berkualitas kita ngomong ya. Jadi ini gaya-gaya model dengan dahulu. Tapi kalau menerapkan saat ini sudah tidak apa namanya relevan metode ceramah. Jadi secara verbal bicara terus ya. Kemudian ada fungsinya juga bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan lain sebagainya. Misalkan kita ingin menyampaikan bentuk gajah, kemudian bentuk rusak, kemudian bunga, refleksi dan lain sebagainya. Itu harus datang ke lokasi-lokasi tertentu. Jadi cara berpikir itu merupakan sebuah media pembelajaran yang tidak terproyeksikan. Jadi kita tidak harus datang ke Surabaya menggunakan hanya untuk melihat saja, misalkan gitu ya. Kemudian juga dalam menggunakan media pembelajaran diharapkan siswa juga bergairah dalam belajar karena menarik ya. Sesuatu hal yang menarik itu akan membuat gairah gitu ya. Jadi kalau dulu mengajar hanya selama seperti biasa-biasa, maka di belakang siswa diberikan itu sudah tidak. Nah, misalkan di dalam konteks bahasa Indonesia, ketika kalau di sini ada menulis puisi, ada ya. Bahasa Indonesia menulis puisi, sedangkan kan siswa ya. Kita yang dewasa saja kalau kita berikan topik silakan membuat puisi, kira-kira langsung bisa nggak? Ya bisa. Sehingga dibutuhkan media. Misalkan hari ini kita akan membuat puisi dengan tema misalkan apa? Dengan mawar atau lagi. Berarti bagaimana? Bapak dan Ibu. Kita harus mengetahui dulu. Kita masuk ke kelas, kita membangun punya. Setiap siswa diminta untuk mengamati, membau, meraba, dan lain sebagainya. Jadi bunga itu media. Tidak usah cari yang luas-luas, yang ada di lingkungan sekolah bisa diambil. Kamu sudah misalkan silakan diraba, diamati, dialog. Siswa tadi menemukan rasa dengan cara meraba. Siswa menemukan aroma dengan cara membau. Melihat secara keseluruhan bentuk bunga. Sehingga siswa lebih mudah dalam membuat visi. Karena dia pengalaman. Jadi dari pengalaman, oh bunga mawar, kau harum, kau memiliki bau yang harum.
Kau memiliki daun yang panjang. Ini saya lihat ini bisa saya lihat. Pengalaman dari pengalaman. Dan ini jauh lebih mengenal dibandingkan siswa itu harus diajak untuk berpikir secara abstrak. Ya. Kemudian bahwa media pembelajaran itu juga mampu mengakomodasi keanekaragaman siswa yang memiliki beberapa teknik pembelajaran. Kalau misalkan tadi menulis puisi, secara visual dia tampak, kan gitu. Maka dia berhasil. Secara audio, instruksi dari guru. Secara kinestetik, siswa tadi memperhatikannya. Apa dari pengalaman, dia akan jauh lebih mudah. Maksudnya gitu, ya. Kemudian memberi rangsangan yang sama dari berbagai macam karakter siswa yang memiliki beberapa cara untuk belajar. Selanjutnya, nah ini kontribusi media pembelajaran. Ini tadi konsepnya saya turunkan dari fungsinya. Yang pertama tentunya lebih terstandar, memiliki standar atau ukuran. Jadi ketika kita mengajar siswa itu kan memiliki beberapa karakter atau kecepatan siswa dalam menerima pembelajaran, itu materi pembelajaran. Kita ibaratkan dengan dua kuku-kuku nih, kalau dari deh. Dua kuku-kuku yang satu terbangnya tinggi, sangat tinggi. Kemudian yang satu, kuku-kuku yang satunya, dia terbangnya rendah. Dia lihat di tetap rendah. Kita melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau siswa A, berarti kelebihannya apa? Ya kan? Terbang tinggi. Kelebihannya terbang tinggi. Kekurangannya bagaimana? Dia akan tidak seimbang jika terbang rendah. Begitu pula kelompok yang satunya yang B, kupu-kupu yang lihai ketika dia diminta untuk terbang rendah. Tetapi kekurangannya ketika dia diminta untuk terbang tinggi, maka dia kesulitan atau tidak seimbang. Ini yang terjadi di kelas. Siswa satu untuk memahami teks membutuhkan waktu 10 menit. Siswa satu membutuhkan waktu 20 menit. Tapi secara waktu dibutuhkan 20 menit. Berarti anggaplah bahwa yang ini lebih cepat dari yang satunya, loh. Mestinya begitu. Tetapi kita kembali lagi ke karakteristik siswa. Jadi tidak ada yang unsur yang ini lebih pintar dan ini lebih kurang pintar gitu ya. Hanya beda di waktunya saja. Waktu menerima atau waktu memahami konsep materi tadi. Oke, lebih menarik ini turunan dari fungsi tadi selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah pengelompokan dari media pembelajaran. Kalau sekarang tidak ada deh media pembelajaran kita audio, OHP. Kalau dulu mungkin masih masa-masa kita kuliah masih pakai OHP ya. Harus nulis dulu. Biasanya nulis di apa? Di kertas, kan, basikan. Ya. Tetapi sekarang saat ini semuanya berbasis digital. Ya. Kalau kita lihat dari sini visual, secara visual tidak hanya secara visual tetapi juga audio visual. Jadi semakin ke sini dia akan semakin lebih memperbaiki media-media sebelumnya, mengikuti zaman. Gitu deh. Baik, selanjutnya.
jenis-jenis media langsung penjelasan ke bawah. Nah ini, media yang tidak diproyeksikan. Ini tadi sudah saya berikan contoh secara realita ketika kita meminta siswa untuk membuat atau praktek sesuatu, berarti guru harus siap sebelum masuk kelas, sudah siap dengan media pembelajaran. Kalau di media pembelajaran di kelas 1 ini jauh lebih harus lebih banyak karena kan transisi dari TK ke SD. Ada yang ngajar kelas 1? Selama ini pakai media apa Bunda? Yang tidak yang di ini sesuai yang media yang tidak diproyeksikan. Biasanya menggunakan apa? Untuk ini membaca mungkin menggunakan media apa? Media kartu bergambar. Oke, bagus. Kalau yang kelas 2 untuk membaca biasanya sama bergambar. Oke. Ada peningkatan. Kelas 3? Kelas 3? Biasanya menggunakan media pembelajaran apa, Bapak? Video. Untuk artinya pakai video juga. Masih pakai. Pakai? Oh, print. Nah, nanti dari pelatihan ini harus membuat ya, Pak dan Ibu juga, deh. Jadi nanti lebih banyak kalau target ya, udah banyak misalnya. Selanjutnya, kemudian ini terkait dengan media yang tidak diproyeksikan lagi. Di sini memang ini ada terkait dengan materi IPA mungkin. Atau diberesin masih ya? Iya, diberesin. Masih diberesin ya. Nah, ini terkait dengan struktur apa namanya? Akar surya. Selanjutnya yang tidak diproyeksikan lagi ini terkait dengan nomor mungkin biasanya di tempat di ujung atas atau di suatu situ ada namanya bagian dari hal kecil misalnya struktur kelas itu diupayakan siswa membuat ya. Kalau siswa membuat dia mampu mencipta. Kalau mencipta berarti dia nanti di situ sudah kolaborasi dengan teman-temannya. Nanti ditempel. Ya. Kemudian selanjutnya biasanya pakai IPA juga ini ya. Display. Ini di gambar ada ya Bu ya. Ada deh. Nah, ini logo dan kait dengan organ manusia. Selanjutnya, nah ini media berbasis digital. Ini yang kita fokuskan nanti di bagian digital ini, media digital ini. Nah, tahu siniar deh Bapak dan Ibu, siniar itu apa? Siniar itu podcast, ya. Jadi bahasa Indonesianya siniar. Jadi media pembelajaran berbasis digital. Nanti kita fokuskan ke yang poin ke yang hari ini kita akan perhatikan, ya. Baik, selanjutnya ini Bapak dan Ibu nanti kita fokuskan ke kanan. Oke, sudah kenal ya dengan kata, kemudian nanti ngobrol juga sama punya dia. Semuanya sudah masing-masing Bapak Ibu. Nanti tinggal membuat videonya. Nanti ada nantinya nanti ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dilihat dari konsep Dell bahwa ada beberapa konsep belajar itu yang menarik dan memiliki pemahaman yang atau memiliki pemahaman siswa itu dia memiliki pengalaman pembelajaran yang menarik dan pastinya dia akan terbawa ingat dari kelas paham.
Nah, di sini konsep terucutnya ketika kita secara visual saja ceramah hanya 10% yang ditangkap siswa. Materi yang ditangkap siswa hanya 10%. Gurunya ngomong, siswanya apa nih? Ya, siswa ngantuk. Tapi saya minta jangan ngantuk ya, saya visual. Nanti kalau praktek pasti nggak ngantuk. Ya. Kemudian secara mendengar, ini mendengar hanya 20% pemahamannya. Nah, yang paling ujung, Bapak dan Ibu, 90% antara bermain keras, kemudian melakukan, kemudian mengerjakan. Ini berarti terlibat dan berbuat. Kalau siswa diajak melakukan, berbuat, maka dia memiliki pengalaman. Maka seorang pendidik itu tidak hanya, ayo anak-anak, misalkan silakan anak-anak, tidak, tetapi melibatkan antara guru dan siswa. Karena di situ poinnya besar, 90% anak akan memiliki pengalaman belajar. Dari unsur apa? Terlibat dan berbuat. Praktik ya. Baik, selanjutnya terkait dengan kebahasaan. Lanjut keterangannya di bawah. Nah ini, bahwa ketika kita membuat media pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait kebahasaan. Yang pertama adalah sederhana dan jelas. Jadi siswa SD itu perlu memiliki pemikiran yang kompleks, artinya hal yang rumit, ya. Misalkan kita menyampaikan hal yang kompleks atau ini memiliki kajian yang kompleks, anak-anak nggak paham. Itu tingkat yang tinggi. Jadi kalau menggunakan bahasa yang rumit, sulit, itu jauh lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya. Makanya sebelum corona, sudah lama ya, tahun 2019 kalau tidak salah, saya diminta validasi soal ujian SD waktu itu di kabupaten. Saya menemukan soal itu yang unik dan yang keliru, gitu ya. Anak SD kelas 3 ada pertanyaan begini, apa yang kamu lakukan ketika melihat nenek-nenek yang akan menyeberang jalan raya? Pertanyaannya begitu. Pilihannya yang pertama membiarkan, yang kedua membantu, yang ketiga mendoakan, yang keempat diam saja. Kira-kira jawabannya yang mana dari Ibu? Hah? Lah iya, jawabannya yang mana ini? Aduh, memang membantu. Nah ini konsep orang dewasa. Peduli. Konsep anak SD umumnya berani lebih terus membantu itu loh salah ini. Nanti kita membuat soal, jadi kita harus memahami psikologis anak. Maunya saya bener api-api gitu ya. Tapi ketika jawabnya anak mendoakan, itu kan kata loh. Ya Allah, mudah-mudahan nenek tua itu bisa nyebrang dengan selamat. Itu ya. Tapi disalahkan. Dia menjawab diam saja. Bingung. Nyebrang sendiri saja takut, apalagi menyeberangkan nenek. Yang satu membiarkan, ya itu benar. Justru yang jawaban yang paling bagus menurut ibu guru itu yang keliru. Konsepnya dibuat ke arah orang dewasa, bukan ke arah anak. Nah ini
Makanya pentingnya soal itu tervalidasi. Kalau misalnya ada ya validasi soal. Ada kan soal? Ada ya kan soal? Dan soal itu semuanya tervalidasi soalnya? Belum. Belum ya? Belum. Nah, validasi itu biasanya yang validasi kalau partner saya itu tim psikologi dan bahasa. Dua. Nah, itu penting agar soal itu mudah. Ya, jangan sampai kita memberikan soal kepada siswa itu satu. Bagi kita itu apa ya? Mulai kok ya. Bagi siswa psikologisnya masih macam-macam itu nggak bisa. Nah, ini ya kalau dipahami kayak dengan bahasa. Kemudian yang kedua adalah konkret. Ini kan contoh nyata. Anak itu jangan diminta untuk membayangkan hal yang belum pernah diketahui. Misalkan di topik di buku paketnya ada pizza, misalkan. Apakah kita harus menyesuaikan dengan buku tersebut? Ya kenapa ya? Jangan nggak boleh. Kita kembalikan ke siswa. Misalkan, anak-anak sudah pernah makan buah semangka. Ketika anak sudah pernah, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Mas Medai. Karena ada di buku paket itu ada tulisan makan bisa. Ya kalau pernah di daerah nelayan kota itu bisa. Tetapi kalau di daerah-daerah tertentu namanya pizza saja orang-orang lagi harus membayangkan bentuknya seperti apa, ya kan? Jadi siswa diminta untuk menganggap hal yang sudah diketahui. Jadi pembelajaran tentang bertahap. Kemudian interaktif, bahwa bahasa itu yang digunakan di media pembelajaran harus interaktif. Kita bisa mengusulkan kata ayo itu adalah salah satu kunci interaktif. Karena mari atau ayo kita lakukan kegiatan. Nah, ini salah satu kuncinya. Kemudian selanjutnya menyenangkan. Kemudian visualisasi konsep, berarti kalau visualisasi konsep kita membuat contoh dengan hal-hal yang tadi kita kaitkan dengan hal-hal yang sudah siswa alami atau pengalaman yang sudah pernah siswa alami. Kemudian instruksi yang jelas, kemudian motivasi yang penting juga. Jadi Bapak dan Ibu tadi saya juga sudah mendengar motivasi Bapak Ibu guru yang hebat. Tetapi ketika di kelas selalu menyampaikan begitu juga kepada anak-anak ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Ini syukur apresiasi bahwa siswa diberikan penghargaan. Sedangkan yang SD, ya, yang SMA, mahasiswa saja butuh penghargaan, oke lah. Butuh penghargaan. Jadi kalau diapresiasi itu akan memiliki daya yang berbeda. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa hari lalu saya membuat ini ternyata ketika kita menemukan konsep media pembelajaran itu tidak hanya sebagai jembatan atau sebuah perantara. Atau di sini saya sampaikan tidak hanya sebagai alat bantu. Bantu itu masih secara umum. Tetapi media pembelajaran di sini bagi anak merupakan jendela. Ketika kita membuka jendela, maka kita akan melihat hal-hal yang banyak di situ. Tetapi kalau sebuah alat perantara, alat peraga, itu hanya satu suara.
Dan tetapi kalau sebuah jendela namanya itu eksplorasi ilmu ya di depannya. Nah, jendela itu apa? Eksplorasi dunia dengan cara yang kreatif dan interaktif. Maka baik buruknya siswa atau kurang atau lebihnya siswa dalam memahami set materi itu tergantung bagaimana seorang guru itu menyampaikan materi dengan kreatif, dengan melihat beberapa aspek kemampuan para siswa dalam belajar. Maka kalau dulu itu ditutup menulis penelitian tindakan kelas. Kalau sekarang kayaknya enggak ya, enggak. Nah, ada kalau PTK itu kan bagus sekali. Ada masalah di kelas, maka bagaimana solusinya? Gitu. Tapi kalau sekarang tidak begitu ya. Permintaan pendampingan penulisan karya tulisnya juga sekarang sudah mulai kurang. Maka menurun. Jelas ya. Ya. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan kalau materi pengantar itu memang visual ya. Setelah ini kita praktek membuat media pembelajaran sudah disiapkan ya komputer laptop. Setelah ini membuat langsung praktek. Kalau tidak praktek langsung hanya mendengar nanti kemudiannya ya. Nanti setelah ini tetap nanti Bapak dan Ibu nanti kami dampingi ketika kesulitan dalam membuat. Jadi pengabdian itu tidak hanya 1 hari, tetapi hari ini merupakan awal, ya. Sampai Bapak dan Ibu nanti membuat pengennya siap ini mas, membuat seperti ini. Kami dampingi. Oke. Baik, mungkin itu yang dapat pengantar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Dengan saya Ilham menyampaikan materi terkait dengan media pembelajaran berbasis digital dan melanjutkan materi dari guru lainnya terkait pentingnya media bagi peserta didik kita saat ini. Betul, ini nama asli saya. Saya juga sering dipanggil ketika dulu presensi di waktu masih SD, SMP, SMA di awal pertemuan Mbak Celia nggak tahu Bapak dulu namanya artinya apa saya juga belum menemukan sampai tahu. Ya, tapi masih sering dipanggil Mbak. Ya, jadi Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran media pembelajaran edukasi digital. Itu yang saya sampaikan dan mungkin menjadi
mengingat bagi kita semua bahwa digitalisme atau proses digital itu perkembangan teknologi dalamnya itu tidak akan pernah berjalan mundur. Artinya teknologi itu akan terus berkembang dan juga semakin sambung seiring dalam waktu. Yang bisa saya contohkan di sini mungkin kalau awal kemunculan laptop komputer di awal kemunculan ya sebesar itu mungkin bagaimana kemunculan awal komputer itu sangat besar banget. Bentuknya ya runting seperti itu. Kemudian gawai atau handphone dulu masih dalam bentuk ya batu bata, potongan batu bata dan belum menggunakan layar sentuh. Saat ini bentuknya lebih ramping, layarnya sudah bisa kita operasikan dengan momentum. Itu menunjukkan bahwa teknologi digitalisme itu tidak mungkin berjalan. Pandemi COVID pada tahun 2020 itu juga memunculkan perubahan yang sangat signifikan bagi dunia teknologi dan dunia pendidikan. Zoom meeting atau Google Meet yang saat ini Zoom-nya juga kita manfaatkan untuk bertemu dengan rekan-rekan yang berada di daerah yang lain yang kita atau tempat dengan kita sama merupakan wujud transportasi digital menggunakan ya itu dengan bulan. Apakah setelah masa pandemi dulu teknologi itu nanti akan digunakan? Dan karena tidak, mungkin drone itu masih banyak digunakan dan terus digunakan sampai saat ini. Sekarang itu menandakan bahwa teknologi dan dunia digital itu tidak mungkin berjalan. Oleh karena itu, kita sebagai insan korban dan insan mandiri yang memiliki beban tanggung jawab untuk mencerdaskan anak kita semua itu juga harus beradaptasi dan kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Materi hari ini adalah tentang beberapa manfaatan yang memang mungkin tidak bisa juga Bapak Ibu di sini sudah bermanfaatkan media-media ini. Ini sepertinya sudah tidak asing dan banyak manfaatnya. Ada Google, kan tahu itu Google saya. Ya, kunci utama dari semua ini akun Google atau email. Bapak Ibu di sini punya akun belajar ID. Ya, email pribadi juga punya. Ya. Itu adalah kunci dari semua tanpa YouTube juga akhirnya menggunakan akun Google. Jika tidak, nanti semua kita praktekkan untuk membuat tapi sepertinya di semuanya memiliki hal. Kemudian Canva. Canva Bapak Ibu di sini pernah memanfaatkan semua ya, bentuk membuat apa Bapak Ibu? Materi. Modul berkat. Iya, itu. Kemudian ya, PowerPoint seperti ini, teman-teman juga banyak sekali tanpa menyediakan bentuk-bentuk yang unik ya, template-nya itu banyak sekali. Oleh karena itu, ini mungkin bisa dimanfaatkan dan juga bisa kita bagikan kepada teman-teman mulai sekaligus sebagai mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan juga akan peluang bisnis di sini. Terkadang Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa kalau dia pembelajaran, tentunya yang berbasis merasa saya capek-capek membuat media ya, nanti fungsinya hanya untuk anak-anak juga belajar dan apa-apa. Itu padahal saya dapat mengatakan itu kurang tepat. Karena media yang telah kita buat, itu berngomong, saling dialog, kemudian gratis, desain gratis, kemudian berbanyak lagi itu, kemudian yang kita buat itu bisa sebagai satu sumber pendapatan. Bagaimana caranya nanti saya tapi memang perlu disampaikan. Memang perlu disampaikan. Salah satu media atau platform yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan sekaligus
apa ya, menjadi salah satu peluang bisnis untuk itu ya melalui YouTube yang media sosial itu. Media-media pembelajaran yang sudah kita buat itu nanti bisa kita untuk media-media sosial ini seperti pelatihan saat ini karena kembali anak-anak ini dari usia kita tapi skill sampai dengan beda kita bisa kan sebagai pembicaraan tentang kualitas dan pekerjaan kita. Ya tentunya itu bisa memotivasi dan juga membawa dampak baik bagi kita. Dan yang terakhir Google Sites ini mungkin ada yang mengerti pemanfaatannya juga untuk penyebaran video yang lain sehingga bisa dibagikan kepada orang banyak ya. Google sudah karena sudah memiliki akun Google semua mungkin cara cara pembuatannya dan relatif ya lanjut lanjut yang paham. Kanva yang biasa Bapak Ibu gunakan di sini kanva yang ya. Ya, Belajarnya kalian ya, itu sampai belajar itu nanti jika yang baik. Oh, fitur-fitur dalamnya saya di mana dan mana kata yang saya dengan akun Google ya pribadi itu. Kalau bedanya kan kalau dan yang biasa, tentu fitur-fitur yang biasa yang dikeluarkan kayak kita ngomong untuk pribadi itu pasti persediaan gambarnya lebih sedikit dibandingkan dengan gambar rumah. Kita pakai beberapa ketersediaan sebetulnya sama-sama bisa digunakan gambarnya, tetapi di situ nanti ada tanda akhir atau watermark di gambar-gambar yang memang lisensinya itu untuk akun itu. Nah, tidak usah khawatir bahwa ibu di sini yang mungkin belum punya belajar IT atau tantangannya kan yang gratis, yang mungkin itu tetap bisa dilaksanakan dan bisa kita gunakan untuk menunjang aktivitas itu di lingkungan media pembelajaran. Tentu sejauh saya melakukan tanpa dan yang saya gunakan sudah dengan Firefox tentang harga. Jadi tidak ada caranya supaya bagaimana kita membuat gambar yang punya lisensi Pro tapi bisa kita unduh tanpa tanda air atau tanpa watermark tanpa berlisensi Pro. Ini cara ya dengan cara orang lain tidak bisa kita. Jadi ini dalam buat saya supaya tidak tahu. Jadi itu digunakan untuk dan kita memilih gambar-gambar yang punya lisensi Pro atau biasanya di tangga itu ada tanda mahkotanya di pojok. Itu nanti ketika diunduh pasti ada tanda L, tanda R atau misalnya tanda itu digunakan saja tidak apa. Caranya adalah nanti supaya tidak atau tanda air itu hilang. Kita tahu nanti kita minta tolong kepada rekan yang punya tablet, minta tolong juga itu kan berarti tidak ada ini. Jadi tidak sangat dia mahal nanti tidak menyebabkan. Itu menurut saya ketersediaan gambar dan juga kelengkapan kamu dari kantor memang kantor yang strategis atau gratis itu kan menurut saya menggunakan itu jadi tidak kalau memang tidak perlu tidak usah menggunakan saya. Saya desain sampul mobil atau kemudian salam dia atau PowerPoint kemudian lagi eh, beberapa proyek yang memang kaitannya dengan media digital gratis ya semuanya sejauh ini saya produksi dengan angka yang free atau angka yang jadi tidak usah mungkin kita langsung praktek saja penggunaan Canva barangkali nanti Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan bisa berbagi pengalaman dengan saya penggunaan Canva.
Bapak Ibu sudah bisa masuk ke kantornya masing-masing. Yang menggunakan gawai juga boleh berbagi transaksi maupun sesuai dengan Google-nya. Nanti masalah Canva seperti ini adalah beranda Canva yang sudah masuk kepada kalau sudah masuk di Canva ya. Jadi ini ada tampilan awal, tampilan yang baru. Beberapa di tampilnya hanya berbeda halaman saja, tidak sebenarnya tampilannya menurut saya sebenarnya bagus, tapi mungkin bagi tidak jarang menggunakan agak sedikit membingungkan karena tampilannya di sebenarnya untuk bintang center ini tidak di letaknya ke atas atas ini, nah berpindah ke sebelah kiri dan sebagainya. Kemudian di sini jaringan saya agak Pak bilang tolong ada kayak gini. ya ini adalah tampilan awal semua masuk dalam laptop versinya Canva ya. Nanti di sini sediakan banyak sekali pilihan sesuai dengan kebutuhan Bapak, membuat salinan atau membuat poster, membuat media-media yang lain yang tidak berfungsi mungkin ya, kayak mana dengan poster. Ya, kalau untuk materi yang berkelanjutan berarti bisa menggunakan PowerPoint atau salinan. Nah di sini di sebelah kiri Bapak Ibu ini ada bagian template. Ini yang paling mudah dulu kita mulai. Di sini sesuai kebutuhan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa memilih kira-kira perlunya apa. Apakah salin dia kan? Sertifikat mungkin ketika ada kegiatan sekolah dan sebagainya perlu sertifikat bisa juga ada di sini. Bapak Ibu yang kesulitan nanti bisa menyampaikan apa atau menanyakannya gitu kan saya yang jangan lagi sekolah. Kartu eh, mungkin ada agenda-agenda tertentu yang memerlukan kartu undangan dan sebagainya bisa dimanfaatkan juga. Dan atau Bapak Ibu ingin membuat satu hal yang berbeda, mungkin logo dengan dimensi kertas 1:1 atau 10 dan 10 cm ya, itu bisa di bagian atas. Ini ada kolom buat desain, ukuran. Jadi ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya tadi di template ini ketika ingin membuat logo kok tidak ada, misalnya logo itu tidak ada. Kita membuat apa ya grafis atau gambar-gambar yang digunakan nanti dimanfaatkan untuk ditransfer. Sepertinya tidak ada. Saya ingin buat sendiri, tanpa sendiri. Yang awalnya lembar kosong, sini bisa. Ukurannya ingin dibuat sendiri, di sini juga bisa. Tinggal diatur saja. Satuan ukurannya di sini sentimeter atau pixel atau inci atau mili, ya banyak sekali pilihannya. Atau yang sudah disediakan di sini digunakan juga bisa. Ya kanvas yang kosong. Contohnya ini. Nah, ini tampilan ketika sudah masuk ke studio Canva-nya. Yang memang kosong. Ya. Mana agenda kegiatan hari ini Bapak Ibu sendiri yang membuat atau
menggunakan apa ini luar biasa sekali juga hasilnya. Ya, karena eh, tampilan-tampilan seperti ini juga memang tidak perlu aplikasi lain yang bisa juga membuat seperti ini. Tetapi penguasaan itu juga perlu belajar yang lebih lagi seperti Photoshop, Corel itu karena banyak sekali alatnya sehingga kita yang mengkaji itu kan yang paling praktis mudah dan juga gratis itu kan bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Ini adalah tampilan ketika sudah masuk ke studio awal. Paling atas bagian kiri sidebar yang kiri ini adalah desain yang bisa kita ambil dan kita gunakan. Misalnya buat brand seperti ini. Dari kalau kita belum ada gambarnya dan kita belum punya gambarnya tapi sebenarnya mungkin ingin dibuat seperti apa, kita cari di sini. Misalnya ini, ya tinggal itu. Nanti sudah muncul loh, kan? Sudah muncul di tampilan Bapak Ibu semuanya, tinggal nanti diganti. Nanti perihal apa? Judul kegiatannya apa? Ya, untuk menambahkan seperti ini, LN. Kalau biasanya sebutannya ini adalah elemen. Menambahkan elemen. Dimana tadi kalau awal di gambaran kosong mana di sebelah ujung itu ada kolom elemen. Pilihannya juga banyak. Berarti structure control atau elemen yang baru Bapak Ibu. Yang baru dari Canva ini adalah buat karya sendiri. Ketika Bapak Ibu menginginkan gambar yang tidak ada atau mungkin tidak disediakan oleh Canva, Bapak Ibu bisa membuat suatu hal yang Bapak Ibu semua inginkan dengan hanya menunjukkan kata-kata yang nanti akan diproses oleh Canva. Contoh, yang Bapak Ibu inginkan apa? Gambar kan? Grafis gambar itu nanti dimensinya berarti kalau misalnya gambar bebek, itu nanti ada bebek, kemudian belakangnya ada latar belakang. Kalau gratis, ya bebeknya nanti hanya bebek, nah, ada latar belakangnya. Tentukan dulu, kira-kira Bapak Ibu ingin gambar apa? Gratis. Oke, misalnya Bapak Ibu mencari di bagian elemen ini tadi ingin mencari objek pena dan buku. Pena dan buku kita klik gratis. Kok sepertinya gambar pena dan bukunya belum ada yang sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin nuansanya yang berbeda dengan yang disediakan ya. Kembali lagi ke tadi media ajaib, kemudian bentuknya nanti ini seperti apa? Jadinya itu yang digambar tangan kan atau yang ini banyak pilihan lain dilihat semua yang hanya hitam putih seperti ini atau yang berwarna atau yang di cenderung ini tinggal diketikkan mungkin misalnya saya pilih yang organik saya ketikkan tapi saya ingin mencari atau membuat gambar apa yang ada yang disediakan belum sesuai jadi saya ketikkan tema ini. Ini perlu proses karena gambar yang dibuat di sini adalah gambar yang dibuat oleh dan membuat orang sering bekerja. Jadi gambar ini sebetulnya tidak disediakan atau bahasa gampangnya itu menjadi buatan Canva. Jadi perlu waktu dari muncul. Ya disediakan oleh Canva tapi itu tidak ada gambar-gambar seperti ini tidak ada. Ya, jadi ketika saya misalnya yang seperti dan juga saya ini akan bisa Bapak Ibu gunakan. Digeser diperbesar, diperkecil, ya itu bisa. Tinggal
disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu di penampilannya. Contohnya ini contoh. Tampilan yang hari ini saya eh, yang materi pembelajaran yang saya buat itu juga saya desain menggunakan dan lain yang lain dari Pak Garis dan lain Afro. Ini desain awalnya adalah saya menunjukkan kepada Bapak Ibu ini yang pojok sebelah kiri atas ini. Ini adalah desain awal dari tampilan materi yang saya buat tadi. Saya edit, saya sesuaikan gambarnya, saya ubah gambarnya. Ini oleh yang pojok ini, company profile. Ini adalah materi yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tampilan materi yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu konsepnya belum ada, pakai yang disediakan oleh Canva dan itu bisa diedit. Videonya saya tambah identitas saya, logo-logo di atas saya tambahkan, gambar ini juga saya ganti. Jadi seperti itu. Bapak itu sudah pernah memanfaatkan Canva untuk membuat video? Belum. Apa yang sudah pernah apa itu? Berbagi. Sudah pernah Pak? Sudah. Langsung di Canva atau diedit di aplikasi lain? Ya, betul. Ya, betul. Jadi Canva juga mendukung untuk Bapak Ibu membuat video secara langsung atau menggunakan aplikasi lain, aplikasi pengedit video lain. Dan nanti ketika itu sudah menghasilkan satu video yang utuh dan bisa menampilkan wajah Bapak Ibu sebagai pemateri atau sebagai guru. Ketika misalnya Bapak Ibu sudah selesai membuat salibia atau membuat PowerPoint, itu di bagian atas karena itu akan tampil dia lah yang ketika akan membuat nanti mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan langsung membuat video ada pilihan tampilkan dan rekam dan nanti kamera dari bahkan yang Bapak Ibu gunakan akan menyala dan di situ tampilannya adalah video Bapak Ibu semua. Masuk ke studio rekaman. Nah, gambar saya kan muncul. Contohnya mulai rekam. Di bawah terang mana ini? Jadi ini saya baru ya. Ini sudah mulai merekam, sudah mulai merekam. Dan kalau itu nanti misalnya ingin menjelaskan, kalau menjelaskan apakah ya itu nanti ketika dipindah kita bisa dipindah lagi sampai dengan bagian akhir misalnya akhir dari misalnya Bapak Ibu menjelaskan sudah selesai semua sampai pada tampilan terakhir tinggal diakhiri rekaman dan itu sudah jadi satu video yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran. Bisa Bapak Ibu semuanya unggah di YouTube atau bisa Bapak Ibu semuanya unggah di media-media sosial masing-masing. Ya. Contohnya di wilayah dulu. Jadi tetap perlu media untuk menyebarkan atau memperluas hasil kerja kita. Itu salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan ini. Video yang telah kita buat dari pembelajaran itu nanti, ketika kita udah di YouTube dan diakses oleh banyak orang, tidak menutup kemungkinan lama-lama
dana YouTube kita juga akan dimonetisasi atau dibayar oleh YouTube. Masuk kemana bayarannya ke YouTube. Jadi apa yang telah kita bayarkan itu juga akan mendapatkan imbalan satuan 60 waktu dan juga hitungan. Ini adalah nanti hasil dari rekaman video yang barusan saya tontonkan. Nah, ini adalah ya karena saya akan menjelaskan Bapak Ibu ini hasilnya. Di sini ada video saya bagian pojok. Kalau nanti Bapak Ibu ini menggunakan juga silakan menghadap kamera dijelaskan. Ini tadi ketika saya menggeser tampilannya, gambar sudah lihat sendirinya bergeser. Tanpa saya perlu menggunakan aplikasi yang lain. Selesai. Ini jadi satu konten. Satu media pembelajaran yang versinya digital. Kalau sudah mengambil seperti ini, Bapak Ibu semua di sini punya akun YouTube atau memanfaatkan YouTube, pernah menonton YouTube ya? Menonton YouTube dulu pernah? Pernah. Kemudian mengunggah video ke YouTube pernah? Nah, ini salah satu nanti konten yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita terus buat sebagai bentuk apa ya? Dedikasi kita pada pendidikan dan juga penggunaan untuk siswa-siswa kita dalam siswa-siswi kita dalam belajar, dalam memahami materi, menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, tampilan YouTube mungkin nanti Bapak Ibu yang belum yang hanya membuat YouTube itu kan, oh biasanya di awal ketika kita masuk ke YouTube itu tidak ada apa ya untuk menggabung video biasanya karena caranya belum dibuat jadi buat yang gabung. Ketika sudah nanti di sini sudah menjadi videonya upload video kalau streaming YouTube itu biasanya batas dan beberapa persyaratan yang memang terpenuhi oleh akun itu sebelum bisa live streaming. Tapi kalau kita tidak live streaming kita tinggal upload video. Ya ini contoh yang belum ada channelnya seperti ini. Ini belum ada channelnya. Jadi nanti ada opsi membuat channel. Tapi kalau yang sudah ada channelnya, membandingkan sudah, harus saya sudah. Ketika saya pilih menu upload video, ya nanti kita akan masuk kepada studio YouTube dan kita mulai proses untuk mengunggah. Dan seperti itu. Dan di video itu, Bapak Ibu, ketika kita membuka YouTube, ketika membuka YouTube itu kan ada tampilan awalnya misalnya di media kemudian lagu-lagu ini kita bisa menemukan nanti ketika orang mencari video kita itu ingin gambarnya yang tampil di awal itu apa ini namanya thumbnail seperti itu gitu. Ada yang sudah tidak hasilnya sudah. Andai kata kita unggah yang video kita pembelajaran mungkin tampilan awalnya atau tampilan akan tapi kalau kita ingin berubah jadi tampilan bayar saya kita persen kita ingin tampilan yang seperti apa terus sekali lagi kita manfaatkan.
Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang pernah membuat sampel modul atau menulis buku kemudian sampelnya dibuat sendiri, pernah nggak Pak? Pernah? Pernah. Kemudian sampai di bawah cetak, sampai dicetak, dibawa ke percetakan buku, kemudian dibedel menjadi satu buku, pernah nggak Pak? Dulu nggak pakai kanvas. Oh iya, itu nggak pakai kanvas. Kalau memang beberapa untuk menulis, menggambar media pembelajarannya, desainnya menggunakan kanvas, itu nanti juga bisa ketika dibawa ke percetakan tidak ukurannya sesuai dengan yang alumannya alum seperti itu. Jadi apa yang Bapak Ibu inginkan sejauh saya membuat dan saya memanfaatkan kantor itu sudah bisa tergantung apa yang Bapak Ibu cari, apa yang Bapak Ibu buat. Jadi dan juga banyak sekali di YouTube itu tutorial bagaimana mengoperasikan kanvas, bagaimana kita membuat video dari kanvas, bentuk-bentuk yang tidak ada di kanvas, tentunya pelajaran matematika. Matematika di sekolah dasar itu diambil oleh guru kelas dalam itu kelas. Misalnya di kanvas itu tidak ada bentuk jari-jari kubus, jari-jari kubus atau jari-jari eh, prisma lima dan lain sebagainya. Di kanvas itu kan tidak ada gambar yang langsung bentuknya prisma dan lima. Itu bisa dibuat dengan cara menggabungkan gambarnya. Kanvas itu menurut saya mudah dioperasikan dan ketersediaan bahan baku untuk membuat tampilannya itu sangat banyak. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Sekali lagi kalau memang kita mau apa yang lisensi yang berlisensi atau menggunakan angka yang basic atau angka yang gratis itu sudah cukup. Karena ini kalau memang kalau gambar yang bisnis, objek yang berlisensi, saling tahu-tahu. Kalau kepada teman yang sudah punya akun Data Pro, nanti gambar-gambar yang berikut dengan ini akan terbuka tanpa misalkan tanda air ketika gambar yang berlisensi itu. Ya, harapan saya nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan media-media berbasis digital ini, ya, karena saya lihat juga SD Negeri Bersatu ini sudah mengembangkan salah satu platform yang yaitu ya bisa dikembangkan alangkah baiknya dan luar biasanya ketika Bapak Ibu membuat media dan diunggah di akun sekolah dasar ataupun di akun pribadinya. Jadi ini terus memperbaiki sebagai guru ketika melakukan pembelajaran misal video yang ini atau menampilkan video yang ini. Jadi kita banyak tenaga untuk menjelaskan kepada masyarakat yang metode ceramah. Jika kita putarkan video dari salah satunya di situ menyumbang berkontribusi dalam membuat tontonan yang mendidik bagi anak-anak. Karena mungkin orang tua ya di luar sana ada yang memberikan gawai atau HP kepada anaknya itu secara bebas dan tidak difilter menggunakan YouTube Kids atau YouTube anak-anak itu tentunya tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak dan dibuat ya kan. Dan membentuk dengan dia juga baik. Oleh karena itu setelah ini harapan saya yang bisa dimanfaatkan oleh kalau ibu guru yang dari SD Negeri Bahasa dan khususnya dan juga bapakku di sekolah besar negeri yang lain pada umumnya. Ya, jadi mari sama berkontribusi dalam membuat tontonan yang mendidik dan juga bermanfaat untuk peserta didik yang ada di seluruh jabatan mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan nanti apabila ada yang
perlu ditanyakan atau ada yang kita bisa berbagi praktik baik, ya, ini berkomunikasi dengan saya, ini ada kontak di saya. Nanti kita bisa berbagi untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, bisa ini ada pendapat tersebut. Monggo nanti bisa ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya kira dengan saya kembali ke moderator karena sudah semakin sore. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemaparan materi secara lengkap yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dari Guru Lainnya dan Bapak Seri yang tentunya sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan yang penting adalah tadi saya menggarisbawahi dari Guru Lainnya bahwa di era digital ini media pembelajaran itu sangatlah penting ya. Tidak hanya alat bantu tetapi juga jendela bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia dengan cara yang kreatif dan interaktif. Penggunaan teknologi yang tepat mampu memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup acara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat. Saya tidak pelatihan lagi, semuanya bisa memberikan manfaat. Kemudian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dalam Zoom dan live streaming YouTube Arban Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di latihan berikutnya.